الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وشفاعة لأمته المؤمنين المذنبين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع معصياته. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kehadirat baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada sidang Jumat pada umumnya untuk selalu dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah wiqayah. Takwa adalah benteng perisai yang akan membentengi kita dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa misi yang jelas. Misi ini hendaknya juga menjadi misi kita di dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda. Rasulnya diutus oleh Allah yaitu Muhammad bin Abdullah bil huda dengan membawa petunjuk, membawa petunjuk Allah, yaitu penjelasan-penjelasan tentang cara hidup. Bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita beribadah, bagaimana sholat, bagaimana saum, bagaimana haji, bagaimana zakat, bagaimana berzikir, petunjuk bagaimana berpakaian, bagaimana makan minum, bagaimana menyifati diri kita dengan sifat-sifat yang baik, menjauhkan diri kita, membersihkan diri kita dari akhlak sifat-sifat yang buruk. Bagaimana kita berbisnis,
bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita mengelola harta kekayaan milik kita, bagaimana kita mengelola harta kekayaan milik umum, dan bagaimana kita mengelola harta kekayaan milik negara, bagaimana berpolitik, bagaimana bernegara. Pendek kata, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat umum, ada dalam seluruh sendi kehidupan. Sehingga sebagai umat Islam kita semua diwajibkan untuk harus terikat dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dinil haqq, dan Rasul diutus oleh Allah dengan membawa agama yang hak, agama yang benar. Agama yang benar yaitu Islam. Artinya selain Islam itu adalah tidak benar. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah yang hak kecuali kesesatan. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memenangkan agama Allah itu 'ala ad-dini kulli, terhadap semua agama. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan maksud liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli yaitu liyu'liyahu 'ala kulli al-adyan al-mukhalifati lahu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk dan membawa agama Islam, itu adalah untuk meninggikan agama Islam. Untuk meninggikan agama Islam terhadap semua agama yang menyalahi, menyelisihi, yang bertentangan, yang berbeda dengan Islam. Artinya Islam harus paling tinggi, Islam harus selalu berada di atas. Makna liyudhhirahu juga dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang selalu menang, agama yang selalu mendominasi, agama yang selalu di atas. Karena Islam berasal dari Allah, Islam berasal dari Allah yang sumbernya adalah wahyu, sementara selain Islam berasal dari manusia yang sumbernya adalah akal manusia. Memenangkan Islam artinya adalah Islam harus tampak, jelas, nyata di dalam kehidupan. Karena tidak akan dikatakan Islam menang kalau Islam itu tidak jelas, tidak kelihatan. Makanya disebutkan di dalam Quran bahasanya dengan mengidharkan, liyudhhirahu, dari kata zuhara yadhuru zuhur. Salat zuhur artinya salat yang dilaksanakan pada saat matahari terang benderang, kelihatan dengan jelas. Zuhur, dari kata zuhur muncul kata izhar, azhara yudhiru izharan. Dalam ilmu tajwid, izhar itu artinya menjelaskan, mengucapkan bunyi nun, mati dan tanwin ketika berhadapan dengan huruf-huruf izhar, sehingga nun mati dan tanwin itu kelihatan jelas nunnya, jelas tanwinnya. Begitu juga makna liyudhhirahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan Islam, sehingga Islam kelihatan jelas, tampak, nyata di dalam kehidupan, sehingga tidak ada kesamaran lagi tentang Islam. Seperti apa Islam itu jelas, nyata di dalam kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan misi memenangkan Islam ini sebagai misi terbesar di dalam hidup beliau, sehingga beliau menjadikan misi ini sebagai qadiyah masiriyah, permasalahan kita, permasalahan yang menentukan hidup dan mati beliau. Ketika beliau berada di Mekah, saat dibujuk, dirayu oleh paman beliau untuk berhenti berdakwah, untuk berhenti mengkritik rejim pada saat itu, untuk berhenti mengkritik peribadahan kepada berhala, agama paganis, agama musyrikin pada saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas berkata kepada pamannya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, wallah ya ammi, demi Allah, demi zat yang menggenggam Muhammad, wahai pamanku, law wada'u syamsa 'an yamini wal qamara 'an yasari
ala an atruka hadzal amra ma taraktu hatta yuzhirahu Allah aw ahliku fi. Demi Allah wahai pamanku, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, agar aku berhenti dari menyebarkan Islam ini, dari memenangkan Islam ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hatta yuzhirahullah, hingga Allah memenangkan Islam ini, au ahliku fihi, atau aku mati karenanya. Begitu juga ketika di Madinah, pada saat terjadi baiat Ridwan, pada saat Rasulullah SAW mau menaklukkan Makkah yang sebelumnya didahului dengan apa yang disebut perjanjian Hudaybiyah, yang di dalam Quran disebutkan dengan istilah inna fatahna laka fatham mubina, sebenarnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau Muhammad, fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaybiyah yang menjadi cikal bakal takluknya rejim, takluknya kekuasaan kafir Quraisy di Mekah. Rasulullah SAW pada saat memobilisasi para sahabat untuk berjihad menaklukkan Makkah, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang menggenggam Muhammad ada dalam genggamannya, "La azalu ujahidu," aku akan terus-menerus berjihad, aku akan terus-menerus berjuang, ala ma ba'athani Allah bihi minal huda, berjihad, berjuang menyebarkan agama Allah, memenangkan petunjuk yang aku diutus karenanya, hatta yuzhirahullah, hingga Allah memenangkan agama ini, au tanfaridu hadhihi salifah, atau kepala ini lepas dari badannya. Begitulah Nabi SAW menjadikan misi untuk memenangkan Islam sebagai misi hidup dan mati. Inilah yang menyebabkan kenapa Rasulullah menang dalam perjuangannya. Meski dalam setiap perjuangan Rasulullah SAW berada dalam jumlah yang sedikit, musuhnya lebih banyak, kaum muslimin sedikit, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan. Inilah yang menjadi rahasia kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, meski mereka sedikit jumlahnya, bisa menaklukkan Romawi, mereka bisa menaklukkan Persia, Irak, Sam, mereka bisa menaklukkan Palestina, bisa menyebarkan Islam dari Madinah ke Mesir, ke Libya, ke Afrika, ke seluruh jazirah Arab dan di luar jazirah Arab. Imperium besar, negara adidaya besar pada saat itu ditaklukkan. Kenapa? Karena para sahabat memiliki prinsip bahwa memenangkan Islam itu adalah misi utama di dalam hidup. Misi ini harus dihadapi dengan sikap hidup dan mati, apapun profesinya. Para sahabat ada yang menjadi petani, para sahabat ada yang menjadi guru, para sahabat ada yang menjadi pedagang, para sahabat ada yang menjadi pengusaha, para sahabat pun ada yang menjadi politisi, semua para sahabat ada yang menjadi pelajar, ada yang menjadi ulama, semuanya, bahkan ada yang menjadi militer, menjadi polisi, menjadi tentara. Semua para sahabat Nabi SAW menjadikan misi untuk memenangkan Islam sebagai misi utama di dalam hidupnya. Inilah rahasia kemenangan umat Islam. Kalau hari ini umat Islam dirasa mundur, kalau hari ini umat Islam dirasa menjadi bulan-bulanan negara-negara kafir, umat Islam selalu menjadi mangsa, umat Islam selalu menjadi korban, bisa jadi salah satunya adalah karena umat Islam sudah tidak mengenal lagi misi hidupnya. Umat Islam tidak lagi menjadikan misi untuk memenangkan Islam sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Sidang jemaah rahimakumullah, kita sangat merindukan Islam menjadi agama yang menang. Karena dengan menangnya Islam, maka insya Allah rahmatan lil alamin akan terwujud. Dunia akan tenang, dunia akan tentram. Tidak seperti ketika dunia dibayang-bayangi dengan komunis, atau dunia dibayang-bayangi, dinaungi, didominasi dengan aturan kapitalis barat. Maka dunia ada dalam kenestapaan, dunia ada dalam kesengsaraan. Selama 1300 tahun umat Islam menebarkan cahaya, menebarkan rahmat,
menebarkan keadilan, menebarkan kasih sayang ke seluruh penjuru dunia pada saat umat Islam menjadi umat yang menang di bawah naungan khilafah al-Islamiyah. Inilah yang kita rindukan, umat Islam menjadi umat yang menang sehingga rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa menebarkan rahmat, bisa menebarkan keadilan ke seluruh penjuru dunia, sehingga umat Islam menjadi umat yang terhormat, umat Islam, umat yang memimpin dan umat yang menyelamatkan manusia yang lain menuju rahmat Allah, menuju ridha Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita camkan, yang harus kita lakukan di dalam hidup ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Nabi, kalau kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah untuk menjadi teladan bagi kita, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad adalah pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi kita, Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat kebaikan bagi kita, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teladan bagi kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita meneladani prinsip hidup Nabi, meneladani misi hidup Nabi, meneladani perjuangan Nabi, menjadikan kehidupan kita bukan sekadar untuk menumpuk harta, bukan sekadar untuk mencari harta, bukan sekadar untuk bekerja, bukan sekadar untuk berumah tangga, bukan sekadar untuk menjadi orang-orang yang sukses secara material di dunia, tapi kita harus menjadikan hidup kita untuk agama kita, untuk Islam kita, untuk agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi khatib, umumnya bagi sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani Nabi, untuk bisa melanjutkan misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memenangkan Islam terhadap semua ajaran, semua ismu, semua ideologi, semua agama yang ada di dunia, sehingga umat Islam menjadi umat yang paling luhur. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Muhammad adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بامتثال جميع أوامر الله واجتناب جميع معصيات الله. قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا منهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم
ارحم الأمة الإسلامية، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله الذين يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wa'tadilu wa la takhtalifu, diluruskan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.